Assalamualaikum. Ibu, apa? Minta makan. Belum makan? Belum, dari pagi teh. Belum makan. Tapi ini nggak layak huni ya rumahnya. Iya. Ini nggak ada perhatian dari aparat apa dinas sosial atau apa? Untuk masalah perhatian kan kita udah pernah ini ya, udah pernah laporan Pengajuan. ke RT, ke lurah juga katanya ya bilangnya karena masih ada anak dan saudaranya, jadi ya begitu aja laporannya jadi berhenti gitu aja, jadi nggak sama sekali ditanggepin. Kalau malam sendirian, Be. Nggak ada yang nemenin. Sepi ya, Nek? Cucu, iya. Sepi, Nek? Sepi. Lah kenapa nggak tinggal sama cucunya di kontrakan? Gak ada yang mau, cucunya nggak mau nampung neneknya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku di daerah Cikarang. Aku dapat informasi terkait ada lansia dengan kondisi yang sangat memprihatinkan banget. Katanya ini ditelantarkan oleh anaknya dan kondisinya nenek ini sempat jatuh dan sekarang tidak bisa berjalan sama sekali, tapi nggak diobatin. Sudah melaporkan katanya ke RT dan aparat setempat, tapi belum ada respon. Dan kondisi si nenek saat ini tidak bisa berjalan, pup di situ, pipis di situ, dan makan itu dapat belas kasih dari warga sekitar. Ini foto, video, dan bukti laporannya. Belum ada yang kesini ya? Belum. Acah nggak kesini-sini? Acah? Acah belum. Udah berapa lama? Udah berapa lama kemari? Udah berapa lama nggak kemari-mari? Makannya? Wah, ini kotor banget ya Bu ya? Ini kotoran apa? Kencing ya? Kencing? Iya. Kencing ya? Kencing apa sih kalau bisa jalan? Nggak bisa jalan Wah ya? Nah itu dia, jadi aku mau bawa ke rumah sakit, tapi barusan aku dapat informasi katanya bahwa si anak itu tidak memperbolehkan ibunya diobati, tanda kutip diduga ya guys, ini sengaja untuk mendapatkan belas kasih supaya ibunya mendapatkan uang dan dimanfaatkan dengan kondisi seperti itu ya. Karena secara logika ada orang yang mau bantu ke rumah sakit nggak boleh, sedangkan anaknya nggak bawa ke rumah sakit. Coba gimana itu konteksnya ya. Aku udah koordinasi sama timku yang akan merawat mbahnya. Jadi kalau mbahnya ini diperbolehkan, kita langsung bawa ke rumah sakit dan akan kita bawa ke IGD untuk melakukan pengecekan, karena kondisi mbahnya ini sama sekali tidak bisa berjalan dan tidak pernah dicek juga ke puskesmas atau kemanapun ya. Untuk kalian penasaran, ikutin terus kegiatan aku hari ini guys di daerah Cikarang. Mbak Novi, gimana lewat sini ya? Iya, lagi. Ini kita ke belakang ya. Ini jauh Bu jalannya? Lumayan. Oke. Nggak terlalu jauh. Dikirain tadi di depan. Oh, salah jalan kita ya? Ya enggak juga sih, sama aja. Sama aja. Ini gimana Bu ceritanya Bu, neneknya ini? Nah, nenek ini kan kenapa saya viralin? Heeh. Dianya tuh berbulan-bulan tuh udah nggak dibersihin teh. Terus kalau dikasih makan anak tetangga. Cuma kan anaknya nggak pada datang gitu loh. Punya anak berapa? 2. Punya anak ketiga. Tapi nggak usah.
Terus? Ini jadi tuh anaknya 3, yang pertama meninggal, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Yang perempuan ini yang jarang pulang. Sama sih sama yang laki-laki juga. Deket sini rumahnya? Enggak, dia jauh dari kita semua. Cuma cucunya ada di depan kontraknya. Oh, cucunya. Iya, tapi dia nggak ngomong gitu. Jadi kayak terpisah aja gitu. Yang ngurusin ada Siapa? sih adiknya si ibu itu, cuma kan dia lagi susah. Ini katanya nggak pernah diobatin ya? Enggak. Tadinya sih jatuh kan. Iya, pupnya udah di situ. Ini pas kemarin viral itu baru dipakai plastik. Sebelumnya enggak? Enggak. Ini katanya mau diobatin, mau dibawa nggak boleh tuh gimana? Semuanya dibawa sama adik-adiknya, sebenarnya dibawa. Sama anaknya juga pulang, anaknya kemarin ini dibawa. Ya paling dibawa berobat ya? Iya. Tapi kalau anaknya mah mau aja sih dia gitu. Cukup ya. Bisa Pak. Gak apa-apa. Tadi mau bilang tak darah. Enggak, takut ntar saya juga. Karena kan sayang juga kayak maksudnya walaupun dekat saudara tapi kayak cuek gitu. Jadi nggak bisa jalan udah berapa lama, Bu? Udah nggak jatuh. Iya, berapa lama tuh? Ini belok aja udah lama belok. Ini 1 tahun 1 bulan. Oh, udah setahun. Iya. Ya, udah susah dong. Terus belum pernah dicek? Udah pernah. Katanya apa? berobat. Karena nggak bisa jalan, jadinya berobat jalan obat warung aja. Belum makan lah ya. Oh, tinggal di sini sendirian. Assalamualaikum. Ibu, apa? Minta makan. Belum makan? Belum dari pagi. Belum makan. Belum makan deh. Belum makan? Mau Belum. makan apa? Belum makan ibunya? Ibunya belum makan? Pak Dar suruh Sama daging aja dah. mau apa? Daging. Mau makan daging? Ya. Belum makan aja. Awal apa kayak gini kecil. Belum makan. Iya. Nanti dibeliin nasi ya, sebentar ya. Ya. Sama air minum ya. Ya, sama air minum. Ibu namanya siapa? Ibu Sani. Ibu Sani umur berapa? Ada 80-an. Umur 80. Kakinya sakit? Ini nih yang sebelah sakit. Paha nggak bisa jalan. Udah berapa lama nggak bisa jalan? Udah lama, udah ada 8 bulan. 8 bulan. Iya. 8 bulan. Ini lokasi di Cikarang ya? Ada nggak nomor dinsos sekitar? Tapi masalahnya juga punya keluarga ya? Ibu punya anak? Punya, jauh-jauh. Nggak pernah datang? Datang orang di Bekasi, ada yang di Solo, di Cikarang. Iya, iya. Ini ibu siapa ya? Saya tetangganya yang Oh, tetangga yang ngurusin. yang kalau yang video Ini rumahnya? Itu rumah dia emang? Rumah saya. iya ini kan rumahnya 2 Mm-mm. jadi dia sekat 1 karena kan Rumahnya mah rubuh ketua ini panjang. rubuh terus akhirnya direnovasi segini aja
kamar mandi. Tadinya ada kamar mandi. Rubuh teh. Sekarang nggak ada kamar mandi. Udah berapa lama nggak bisa jalan dia? Ibunya. 1 tahun, pokoknya 1 tahun 1 bulan. Pas sakit itu emang tadinya jatuh dari angkot, langsung nggak bisa jalan. Nggak pernah dibawa ke rumah sakit. Belum pernah. Paling obat, mungkin beli obat kayak di apotik. Terus sekarang ini sama sekali enggak, tiap kali obat-obat baru. Belum minum obat belum. Belum pernah minum obat, belum pernah dicek. Ini anaknya mana, Bu? Jauh-jauh anak saya ada yang di Cikarang, ada yang di Bekasi. Anaknya Ya juga kalau iya jualan. kerjanya Jualan ini jualan minum kulit sama orang gitu. di pinggir jalan. Jadi anaknya kan cewek sama cowok, yang cowoknya itu nge-grab Iya, Grab. cuman nggak pernah kesini selama ibunya sakit. Kalau yang cewek baru 2 hari yang lalu kan, karena saya kedatangan juga, datang beres-beres. Ini kan kemarin parah, makanya saya suruh. Tapi 2 hari ini, hari ini belum datang ya, sama kemarin ya. Tapi ini nggak layak huni ya rumahnya. Iya. Orang jauh sih di Bekasi. Ini nggak ada, maaf bentar ya Bu, nih Bu. Ini nggak ada perhatian dari aparat apa dinas sosial atau apa? Kak, Duduk situ bangku ini nggak apa-apa. Ini kan kondisinya kayak gini, Iya. nggak ada perhatian. Untuk masalah perhatian kan kita udah pernah lapor Pengajuan. ke RT, ke Lurah juga, katanya ya bilangnya karena masih ada anak dan saudaranya, jadi ya begitu aja laporannya, jadi begitu aja, jadi nggak sama sekali ditanggepin. Ini loh, Ibu di sini Bu. Ini lokasinya di mana Bu? Kampung Gardu Sawah. Kampung Gardu Sawah. Gardu Sawah. Iya. Oke. Jadi Ibu udah pernah lapor dengan kondisi si nenek sendiri gitu, udah nggak bisa jalan. Terus ditambah kondisi rumahnya sangat tidak layak, tapi tidak ada penanganan lebih lanjut. Jadi anaknya juga jarang datang ke sini. Kalau yang laki-laki sama sekali nggak pernah datang. Kalaupun datang pernah sekali saya lihat, itu pun. Kalau yang perempuan baru 2 hari yang lalu datang dan sekarang nggak datang lagi. Karena viral. Jauh sih, jauh di Bekasi dia. Ya yang perempuan. Kemarin kan udah beli kartu, ini belum ada beli kartu apa gitu. Saya kan cuma minta jaga kebersihan dari orang tuanya biar dimandiin tiap hari, tapi sama sekali nggak ditanggapin. Sama anak ya. Aromanya menyengat sekali karena mungkin dari kotoran ya. Iya, karena kan ya beginilah kan, Pi. Nggak ada yang merawat ya. Paling kayak tetangga cuman ngasih makan, dan itu pun nggak mungkin tetangga sampai merawat sampai kayak mandiin atau beres-beres, karena udah nggak tahan sama ibunya dia. Ini juga ternyata ada yang open donasiin ya. Ada, cuma saya belum ini. Itu datangnya dari mana? Katanya dari yang kemarin itu, iya kayak 3 sekawan sama siapa ya, saya kurang tahu. Oh, membantu. Belum ada ini lagi, konfirmasi lagi. Oh, maksudku membantu open donasi untuk merenovasi rumah kah atau apa? Belum ada. Cuma kemarin tuh rencananya kita mau kepingin si nenek Sani ini mau dibawa ke ini dinas sosial. Sama atau ke panti jompo biar ada yang merawat. Kalaupun di sini dekat saudaranya banyak juga kan nggak ada yang sama sekali peduli, nggak ada yang nengok gitu Pak. Jadi berharap yang tetangga juga kan kepinginnya biar yang terbaik lah, biar ada pengobatan. Cuma untuk masalah rumah sih kita open donasinya nggak ada omongan buat beresin ya. Cuma pengobatan aja. Oke, ini untuk makannya gimana, Kak? Dari tetangga. Hari ini kita belum makan. Iya, ini kan tadi siang udah, cuma sore belum. Satu hari makan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Pagi, siang, sore. Nah ini kadang kita bergiliran. Sama Bu Haji ada saudaranya, tapi kan mungkin dia juga susah karena sendiri ya tinggalnya, suaminya udah meninggal. Jadi kalaupun dia ada masak ya dikasih makan. Kalau dia lagi nggak ada yang nggak makan. Paling suka kalau ada orang ini teriak. Kalau suka teriak panggil nama anaknya, minta makan. Saya kan karena dekat, jadi ya udah kita kasih aja. makan. Kemanusiaan ya Bu ya.
karena kesel aja nggak. Nah, terus RT nggak ada lapor ke Dinsos, Bu? Untuk RT saya kurang tahu ya, cuman katanya pernah laporan. Ya tanggapannya nggak bisa karena ada saudara anak gitu. Tapi kemarin saya tanya anaknya, kalau orang tuanya dibawa bagaimana? Udah nggak apa-apa. Ini harus, saya nggak tahu kalau kondisi gini. Tapi kalau anaknya nanti harus menyerahkan gimana, Bu? Untuk tanggung jawabnya. Kita ada kok, ada saudaranya di sini, ada adiknya si ibu, neneknya ada. Itu ada yang dagang itu, adik. Karena gini ya Mbak, kalaupun ada anaknya pun, nggak ada anaknya pun si neneknya sehari-hari begini terus. Ternyata gak apalagi kalau di sini kan banjir parah. Kalau lagi kebanjiran kan kita nggak bisa evaluasi nenek karena kita keterbatasan semuanya. Kalau saya tetangga sebagai tetangga kepinginnya dibawa. Jadi kita harus nyari dinsosnya, Bu. Karena kalau nggak ini emang agak susah ya. Mau cari dinas sosial Cikarang ya bisa nggak ya? Ini Bu, nasi Bu. Makasih ya Teh ya. Makan dulu, ibunya makan dulu. Itu ayam, nasi ayam. Nah, Ntar aja deh. katanya tadi lapar, makan dulu. Ntar banyak orang tuh. Oh banyak orang, jangan ditontonin sayang, jangan ditontonin. Nggak usah ditontonin, nggak mau makan nih neneknya, malu. Oke, jadi sehari-hari makan dari belas kasih warga sudah. Ayo tadi makan ya. Iya makan. Ngemis neneknya. Sama ngambilin sampah-sampah botol. Oh dari sebelum lumpuh ngemis. Jadi buat hidupin cucunya. Jadi ya sehari-harinya kayak gitu, ngemis. Terus pas saya kurang tahu dia ngemis jatuh dari angkot, katanya dengan umur dia langsung sakit begini. Setahun ya? Iya 1 tahun 1 bulan. Tapi udah lama lagi setahun. Biasanya kalau dibawa ke rumah sakit pun itu udah telat kakinya. Ini nunggunya dia tuh diangkat ya? Iya. Makan nih. Ya udah itu. Kita suap. Oke. Nanti sambil kita koordinasi untuk cari dinas sosial Cikarang ya Bu? Iya. Cikarang apa Bu ini Bu? Cikarang Barat. Cikarang Barat. Semoga dapat respon ya, karena ya gimana pun even ada keluarganya, tapi masa tega dengan kondisi rumah yang gak layak kayak gini. Ini pertama. Kemarin juga sempat Bu Haji yang biasanya sering ngasih makan pagi, pernah katanya laporan ke dinas sosial. Mungkin daerah sini juga, nggak bisa. Karena ada keluarga ya? Iya. Kalau kita berharap gini ya kan, walaupun ada anak dan saudaranya, kan paling dan ini ditelantarin setiap hari, ya seperti ini. Jadi kita kepinginnya itu biar ada yang ngerawat, biar sembuh. Di sini juga kayak warga, terutama saya bauan tiap hari. Kalau ini lagi bersih, kemarin kan nggak bersih sampai kotor. Si nama adik saya. Udah pup di sini, pipis di sini, nggak pakai pampers, nggak salin-salin sampai 3 anaknya tuh yang perempuan kemarin itu sebelum viral 3 bulan Nggak nggak ada. datang-datang dan orang-orangnya kemana? 3 bulan nggak mandi-mandi? Iya. Dan kemarin kan datang cuma dilihat aja ganti baju, Nggak dimandi? enggak. Karena kamar mandinya kok bisa. Saya kurang tahu kalau untuk masalah. Saya waktu ngerenov ini saya kan nggak tahu juga, walaupun rumah disamping, tahu-taunya dikira saya kamar mandinya ada, nggak taunya nggak dijebol pas kemarin saya lihat. Jadi kalau mandi di situ di luar. Di rumah orang? Iya, di sumur saya di situ ada sumur.
Ditutup kamar mandinya dia? Enggak sih, Kak, ketutup terbuka. Oh, Jadi kalau mandi tuh digotong sama anak di jemblok, udah begitu aja pakai kursi. ini gimana ya? Mau dibawa ke rumah sakit atau gimana ya dulu? Tadi sih KTP-nya, Tapi ini kisnya. sebelumnya pernah dicek. Nggak pernah. Gimana Mbak? Sambil kita koordinasi, dinsos. Soalnya takutnya kakinya kenapa? Ini kaki yang ini nih, sebelah kagak bisa jalan. Nggak bisa jalan, sakit. Iya, jatuhnya mah nggak seberapa, tebang Kayaknya kesandung terus. Ini terus langsung ini sakit. Tapi udah setahun, aku kira sebulan. Baru ini sekarang Mbak. Iya. Oke, ya udah. Ini kayaknya kita bawa ke rumah sakit aja ya Mbak. Kita bawa ke rumah sakit aja, nanti sambil kita cari koordinasi dinas sosial setempat ya. Semoga sih responnya baik ya, karena sekarang nih, iya, bukannya gimana ya, kadang ada dinsos yang oke emang kerjanya gercep gitu ya, kemanusiaan gitu, tapi ada yang kadang masih mempersulit, masih ada keluarga, masih ada ini, masih ada itu gitu. Sebenarnya kan sesuai dengan undang-undang ya, fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Nah ini kan termasuk orang yang tidak mampu gitu loh. Jadi harusnya masuk dalam undang-undang tersebut. Tapi aku juga nggak tahu, kadang banyak oknum-oknum yang agak mempersulit kemanusiaan ini bisa dijalani dengan baik gitu loh. Ya. kalau misalnya nggak masalah, itu tanggung jawab saya. Katanya. Anak masalah anaknya tanggung jawab saya. Oke. Iya. Kalaupun anaknya ya kan harusnya dari kemarin di sini terus. Karena kan anaknya juga nggak jauh. Daerah Cikarang juga dekat kok rumahnya, yang laki-laki. Yang perempuan juga nggak terlalu jauh. Nggak jauh Di Bekasi juga, ya kan kerjanya juga cuma kerja gitu aja, bisa. Dan cucunya juga ada di sini gede-gede Kak. Udah lulus. Remaja semua ya? Ya, udah sepantaran kayak saya gitu. Tapi nggak mau ngurusin neneknya. Ada cucunya di depan rumahnya ngontrak. Ini nggak layak sih, benar-benar nggak layak. Udah gitu maaf banget ya, aromanya menyengat banget karena ini kan pengap ya. Saya setiap hari lewat aja belum pernah masuk sebenarnya. Baru kali ini aja karena saya harus setiap dari kemarin kan masih gitu kan. Nggak tega karena dia sering teriak nangis. Iya. Kalau malam sendirian nggak ada yang nemenin. Sepi ya Nek? Lucu, iya. Sepi Nek? Sebelah Sepi. kenapa nggak tinggal sama cucunya di kontrakan? Nggak ada yang mau. Cucunya nggak mau nampung neneknya. Oh. Lah kan cucunya di sini Kontrak. berarti. Neneknya lagi begini aja dimarah-marahin Kak. Cucunya cewek cowok? Cewek semua, tiga-tiganya udah dewasa semua. Udah dibilangin sama ibu-ibu sini juga, cucunya tetap aja nggak mau. Oke. Bu, izin boleh mundur agak pengap saya. Pengen pingsoy. Agak pengap. Mundur dikit Bu. Itu udaranya kan masuk ke Saya sini. kan rencananya gini Kak, kalau misalkan ada bantuan buat renovasi rumah, kemarin sudah mau sama Bu Haji, kita mau benerin sama rumah ini. Tapi kan kebetulan kita belum ada tanggapan, yang kemarin itu belum ada tanggapan sekali, saya cuma minta izin, minta tolong tuh kemarin diurusin masalah ini aja buat si nenek ini biar ada pengobatannya atau dibawa ke sama ini ke dinas sosial atau ke panti jompo. Dan saya udah izin juga sama anak perempuannya, nggak apa-apa. Sebenarnya itu solusi yang terbaik dinas sosial. Iya, saya bilang sama anaknya kalau ibunya dibawa ke dinas sosial nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu yang pertama sih ya harus dilakukan adalah dinas sosial. Tapi kalau dinas sosial nggak bisa ya harus cari cara kedua. Gitu. Tapi kalau nggak bisa kebangetan sih menurut saya. Iya kasihan banget soalnya ibunya. Gitu. Ini masalahnya kalau panti jompo kita mayoritas di Jawa Bu. Di Malang gitu, di daerah Jawa Timur semuanya, dan terlalu jauh kan. Kondisi neneknya kakinya aja udah sakit. Kita bawa ke Jawanya gimana? Ya kita pikirin kan itu. Ini kita juga khawatirnya kalau nggak kita tengok tiap hari.
takut apa Iya. kita nggak tahu Namanya ya. dalam keadaan rumah kayak gini nggak layak. Hmm. Kalau misalkan sendiri ya, kita kan karena pintunya kan sudah sering tertutup. Kalau malam kan tadinya nggak ada lampu, ini saya pasangin lampu. Iya. Oke, ya udah guys, kita apa mau bawa gimana? Bawa dulu ke rumah sakit atau gimana kak? Bawa dulu kali ya untuk cek kali ya? Karena nggak dicek juga aku juga bingung nanti apa yang terjadi di kaki. Sebenarnya nggak bisa jalan. Harus digotong. Oke, ya udah, ya. motorin aja ya. Ya nanti ke motor. Oke, ya udah.